إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم اللهم اجعلنا قديم علمك أما بعد بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila an qala al-buyu'u thalathatu asya'a ahaduha bai'ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun idza wajadatis syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi lil 'aqidi alaihi wilayatun wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin fal awwalu ka qaulil bai'i awil qa'imi maqamahu bi'tuka wa malaktuka bikada wathani ka qaulil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahuhuma wathani minal asya'i bai'u syai'in mausufin fi dhimmah wa wal buyu salah satu asya ahaduha bai'ain musyahadah. Kemarin kita terakhir, sekarang kita mulai lagi ya. Muamalah ini kita mulai lagi. Kalau kemarin udah sampai mana? Riba ya? Di sana? Di sana udah sampai riba. Di sana udah sampai riba. Kita mulai lagi. Karena kita pengen sebutin nih muamalah ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang definisi daripada jual beli ya. Definisi jual beli kita sudah tahu bahwa di mana definisi jual beli yang paling sederhana adalah apa yang memang disampaikan oleh Imam Al-Khatib ya. Syekh Al-Khatib mengatakan mughabaratu malin bimalin ala wajhin maksus. Selesai. Ya, itu lebih tepat, lebih simpel dan mencakup keseluruhan apa namanya? Definisi. Namun di atas pun kita sudah tahu bahwa di dalam kitab Ibn Qasim yang paling sederhana justru menurut Imam Ibn Qasim apa? Dikatakan tamliku katanya. Ainun maliyah bimuawadatin biidin syar'i. Itu yang terakhir. Yang namanya jual beli adalah apa? Memberikan kepemilikan suatu barang yang berupa harta dengan imbalan atau dengan pertukaran ya sesuatu hal yang lain itu dan tentunya dengan izin syariat. Itu definisi daripada jual beli. Itu yang kemarin nggak ada pertanyaan, nggak ada kasusnya, aman ya. Nah sekarang setelah kita bahas tentang definisi jual beli, kita akan sama-sama membahas tentang macam-macam jual beli ya, secara jenisnya, paham? Secara kategorinya, bukan macam-macam yang dimaksud macam-macam setiap jual belinya seperti apa ya. Nanti karena ada terbagi lagi macam-macam jual beli, baik itu yang diizinkan dalam syariat ataupun yang tidak diizinkan dalam syariat. Seperti beberapa di antaranya kita udah bahas kemarin. Beul apa? Oral, beul macam-macam yang lain. Nah, kemarin kita bahas apa aja baiknya. Al-buyu dikatakan di sini kalau muslim rahimahullah taala wa nafa'ana bihi amin. Langgal al-buyu adalah satu asya. Jual beli yang kita tahu secara definisinya itu ya. Kemarin dibahas jual beli yang dimaksud jual atau membelinya, karena kalau semua diartikan al-buyu ya, jualan itu ada 3 macam kalau diartikan begitu. Tapi karena jual kalimat bai itu menyimpan arti beli, maka al-buyu kita artikan dengan jual beli salah satu asya ya. Ada 3 macam atau 3 kategori. Ahaduha yang pertamanya apa?
Yang pertamanya bayu ainin musyahadah, ya. Menjual sesuatu barang yang disaksikan secara langsung. Menjual suatu barang yang disaksikan secara langsung. Ai hadirah, yang dimaksud disaksikan secara langsung itu barangnya ada, ya. Jadi barang yang kelihatan. Jadi kalau disederhanakan artinya itu menjual suatu barang yang terlihat. Kalau disederhanakan begitu, paham? Mau itu ada di depan matanya dia atau sedang tidak ada, namun dia pernah menyaksikan atau pernah melihat. Dan konteksnya ini kalau dibilang barangnya ini entahkah barang yang akan dibeli atau barang yang memang menjadi pertukaran. Paham? Seperti contoh, kita pengen barter barang. Kalau ngomongin barter barang kita punya handphone, orang punya handphone. Kalaupun memang orang tersebut ingin menukarkan handphone kita dengan handphonenya, maka handphone orang tersebut harus kita sudah lihat. Jadi entahkah ini min janibil ba'i atau min janibil mushtari. Jadi di kedua-duanya itu, baik itu ba'i wal mushtari, itu yusyahid atau melihat barang yang akan diturunkan. Paham? Itu kan bisa jadi hutang nanti. Kategorinya itu bayu ainin fidimah. Bayu ainin fidimah itu nanti barang yang ditukar dengan sesuatu yang dalam tanggung jawab si pembeli atau si penjual. Paham? Nah kalau ini berarti kedua-duanya udah harus lihat kalau barangnya itu adalah pertukaran barter. Paham? Atau cukup untuk pembeli saja. Dalam artian pembeli ini maksudnya penjualnya karena yang punyanya si pembeli. Jadi si penjual ini tidak perlu melihat barang karena bukan dibarter dengan barang, dia dibayar dengan uang. Karena uang diketahui misalkan dirham, dinar, atau di kita ini mata uangnya rupiah. Maka rupiah tidak perlu dilihat, yang penting punya. Yang penting punya duit nih, ya kan? Kalau semua jual beli kagak ada duit ya bisa batal, bisa nggak aja. Nah ini beli barang yang memang disaksikan secara langsung. Terus bagaimana kalau seumpama barangnya itu banyak, ya kan? Misalkan barangnya itu di dalam kontainer atau di dalam truk. Ente beli misalkan beli ayam, beli ayam ente misalkan. Beli ayam bukan 1-2 biji, ya, beli ayam satu truk. Ya, apa ente kudu dilihat satu-satu dulu, keluarin satu truk? Hah? Atau ente beli beras 1 karung, apa kudu tebar dulu tuh beras? Hah? Berapa butir? Iya, dihitung berapa butirnya, kelihatan butiran-butirannya. Apakah harus seperti itu? Tidak. Kalau sesuatu yang memang ta'adzur, ya kan? Untuk dilihat, ya, an-musyahadah katanya. Dikatakan di dalam kitab Bajuri katanya, dikatakan musyahadah yang dimaksud menyaksikan secara langsung, di bawahnya langsung. Bayu ainin musyahadah, menyaksikan secara langsung itu katanya menyaksikan seperti apa? Bajurinya. Kita punya bajurinya itu di bawahnya. Di kalimat bayu ainin musyahadah. Belum? Mana ada? Ya nggak apa-apa, santai aja. Ada rezeki ini. Udah bilang jadi bukan kenang-kenangan. Dilanjutkan sama anak cucu ya. Ini kita baju agak mahal kan, Jep? Masa nomor kitab nih? Ada, udah ketemu belum? Iya, biar cepet ya. Ana nggak bakalan ngolong-ngolong nih, biar cepet nih. Ini tadi anak ulang-ulang nih gara-gara nungguin Cecep nih. Ayo. Di bawah kalimat bayu ain musyahadah atau menyaksikan seperti apa? Ya. Wa musyahadatu kulli ainin katanya alama yaliku biha. Melihatnya itu melihat setiap barang yang memang pantas untuk dilihat.
Abang Syekh Imam Al-Bajuri. Dikatakan wa yakfi ru'yatu ba'dal mabi. Ya. Ini kalau semua di kita mulai ini lebih panjang lagi. Kenapa kok yang layak dilihat? Karena nanti kalau dibilang nanti nih ya, kalau dibilang nanti, ini dulu ada jual beli penjualan amah, kan? Penjualan budak perempuan. Nah, yang pantas untuk dilihat, perlihatkan, ya, tidak perlu harus bahasanya dicek satu persatu setiap, nggak bisa, ya kan? Yang pantas untuk dilihat. Dan di sini dikatakan lagi wayak biru ya ba'dul mabi. Yang dibilang tadi, apakah kalau ente beli beras itu harus ditebar dulu satu-satu dilihatin, beli ayam satu truk, kudu dikeluarin satu-satu tuh ayam, ya kan? Bagaimana? Wayak biru ya ba'dul mabi, katanya cukup melihat, katanya sebagian daripada barang yang akan diperjual belikan. Itu pun cukup sebagian apabila indalla ala bakihi, katanya kalau barang-barang yang akan dibeli itu sama. Contoh ente pesan sesuatu, ya kan, tapi pesannya satu macam, beras, ya kan, gandum segimana satu truk, lah nggak perlu diberedelin, ya kan. Misalkan beli ayam, semuanya sama, nggak ada yang namanya ayam boiler, ayam kampung, ayam cumani, ayam apa dan nggak ada tuh, beda-beda, semuanya sama, yang terpesan boiler semua, ayam negeri semua, ya kan. Atau telur, kan ilok lu telur, beli telur satu-satu perhatiin, ya kan. Ya kan. Itu kalau ente belinya satu macam, ya kan, itu cukup. Contoh-contohnya aja yang dilihat secara random, itu dilihat, oh kayak begini, satu truk dilihat depannya doang, oh iya beras. Lah takutin ntar kerikil yang dikirim, pasir yang dikirim, pengen. Ini untuk menjaga itu kita perlu melihat barangnya ada nggak. Ada kejadian pesan barang, ada barangnya itu dia kan mobil box, ya kan, telepon-teleponan, oke, truk datang katanya, ya kan, transfer, oke siap, udah COD ya, truknya baru datang, udah langsung, ya siap, udah datang, ngerasa itu supirnya, ya kan, dikirim, ditransfer, tiba-tiba pas dibuka, apaan ini, di dalamnya nggak ada apa-apa, ternyata kardus kosong. Lah saya mah kurir-kurir yang ini nih, kayak lalamop lah kalau kata kita mah ya, atau kurir-kurir yang biasa tuh, yang lah saya mah ini gua ngirim doang, ya, yang ngirim doang, ngirim apa, ternyata di dalamnya apa, nggak tahu dalamnya apa, nggak tahu, ini cuma kardus kosong, ya kan. Dijaga agar tidak sampai terjadi seperti itu, secara syariat perlu, ya kan, yang namanya jual beli itu melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Contohnya seperti apa? Dhahiru subroh min gumhin wa nahwi, katanya. Contohnya itu ya tadi, kalau ente beli beras, lihat depannya. Kecuali ente belinya banyak, misalkan satu kontainer kan tertutup nih, beli beras, beli minyak, beli ini, ternyata pas paling belakang karung beras doang, ya kan. Apakah kudu dibuka tuh, ngelihat minyaknya, ngelihat apa semua? Iya, kan susunan, misalkan ente beli beras, minyak sembako dah, kopi apa segala macam, misalkan ente jadi saudagar di pulau terpencil, ya kan, pesan sekaligus satu kontainer, 2 kontainer, nah, ternyata pas disusun, pas paling terakhir itu ya beras doang nih. Ini perasaan enggak pesan beras doang, karena pesan minyak juga apa segala. Dilihat pas datang di kontainernya, ya kan, pas pengen dibayar beras doang, tar dulu, ya kan. Kalau beras doang, bayar untuk minyak juga apa segala macam, rugi. Coba buka dulu, oh iya benar, ya kan. Kalau benar, kalau semua makanya harus dilihat seluruh perwakilan barang-barang yang akan diperjualbelikan, kan? Sebagian diantaranya, kalaupun jenisnya sama, kalau jenisnya beda, satu ya, pilihin tuh, ya. Belinya apaan aja, satu truk nih, belinya listnya panjang, ya kan, ini kertas listnya panjang, ya, dilihatin satu-satu,
agar tidak terjadi kerugian. Aslinya sih seperti itu. Nah, aslinya seperti itu. Makanya dikatakan kalau nggak ngelihat bagaimana? Nggak sah. Kalau nggak ngelihat, nggak sah. Karena dikatakan di dalam kitab Bajur ini katanya apa? Terusannya tuh wasifat fil musuf itu fala yasihu ya, di bawahnya ya, setelahnya itu wa illa fala ya kan, dan lanjutannya itu penjelasannya aja di bawahnya. Terus fala yasihu beul majhul ya kan, maka tidak sah menjual barang yang tidak diketahui. Misalkan ente nggak tahu, misalkan ente waktu itu anak pernah bilang misalkan baju atau taruhlah misalkan drone, taruh drone, ente mungkin tahu tapi ente pas pengen jual ke orang ya kan, ente ngomong mana pengen jual drone nih, orang kampung misalnya, mana pengen jual drone apaan kayak keren ya kan. Dia kagak pernah tahu tuh drone itu apaan. Drone udah kayak helikopter tuh, pikiran dia kan drone itu helikopter, nggak tahu tuh kayak gimana kan itu. Nah ini namanya beul majhul. Ainul majhul apa? Be majhul itu nggak boleh. Paham? Karena apa? Beul majhul karena barang yang akan ditransaksikan itu tidak diketahui sama si pembeli. Walaupun deskripsinya udah jelas kan? Gimana? Deskripsinya udah jelas. Walaupun deskripsi sudah jelas. Karena dia tidak tahu barang yang sesungguhnya. Misalkan mobil miniatur. Deskripsi jelas. Mobil miniatur. Jenis Avanza. Misalkan dan lain sebagainya. Disebutkan secara detail. Dia nggak tahu tuh bahannya berapa tebalnya, atau mungkin kadang-kadang terjadi nih beli online kirain gede segede gini ukurannya, misalkan di situ pakainya senti, lah taunya kita senti masa gimana gitu, ternyata pas dilihat mili ya kan segede gini mobil-mobilan, dia pikirannya segede gini misalkan. Itu sering terjadi ya. Di dalam syariat dijaga akan tidak terjadi seperti itu. Ya contoh aja beli tas, misalkan tas warna ini habis lantai pas datang ini warnanya sih bener, bahannya ya kan sekali jebol atau jahitan sekali nggak bisa, itu dikatakan beul bener nggak? Enggak, yang kemana-mana selalu. Salah satu contoh beul majhul, salah satu contoh menjual barang yang memang tidak diketahui. Kalau tadi barang yang memang tidak diketahui kayak zaman sekarang jual beli online. Tapi kalau secara nyata nih jual belinya, namun dikatakan juga itu adalah jual beli yang memang tidak bisa diketahui. Apa contohnya? Contohnya itu seperti jual apa? Susu namun yang dicampur dengan air. Susu yang dicampur dengan air. Seperti contoh kita beli susu itu tuh, susu biru kental manis, susu kental manis ya kan? Kalau kita beli susu sah nggak jual belinya? Nah, makanya kan alhamdulillah ini dia kan di demo, bahasa di demo itu kan dia apa di kritik apa sih biasanya kemarin tuh bukan di demo enggak, dikritik enggak, apa diusut lah, diusut tentang apa namanya susu kental manis ini oleh para para ilmuwan ya kan, karena viral itu juga, karena viral. Kalau nggak viral mah nggak bakalan ada yang ini ya kan. Dikatakan ini bukan susu, ini krim katanya, jangan membodohi dan lain sebagainya, pokoknya di ini. Makanya kan sekarang ganti ya kan, di kemasan itu nggak lagi susu kental manis, tapi apa kental manis, tapi apa kental manis aja kan, full cream ya kan, nggak ada susunya, nggak ada udah nggak mau, karena memang nggak ada susunya, hanya krim doang kan, ada sedikit. Nah itu, nah karena apa, kalau ngomongin dia susu secara syariat nih, kalau dia susu lalu kita beli susu, dia menjualnya susu, itu tidak sah, dan hasil uang yang dia jual ya kan, hasil uang yang dari jualan itu tadi itu haram. Karena apa? Dia membodohi apa konsumen.
Atau sama kayak gitu, ya kan? Sama misalkan kayak gitu. Susu jahe, ya kan? Dikata susu jahe atau jualan susu, ya kan? Tapi majhul berapa takaran susunya, berapa takaran jahenya. Atau mungkin dia ngomong susu jahe, pakainya bukan susu, pakainya itu kental manis. Emang iya ya. Iya. Lah goceng kan. Pakai susu, ya. Sah atau tidak jual belinya, itu dikatakan bai'ul majhul. Tidak sah jual belinya. Bahkan kalau seumpama dengan katakan ini susu, padahal bukan, bai'ul gharar, ya kan? Itu dia menipu konsumen. Hasil yang didapatkan haram. Bahaya kan? Ngeri-ngeri sedep ini kalau ada ngaji. Ini tidak apa namanya menyalahkan orang kalau memang hukumnya seperti ini. Paham? Maka ketika kita katakan bagaimana jahe merah selesai, ya kan? Ganti nama. Mau pakai kental manis enggak, ya kan? Gitu aja. Mau pakai apa namanya susu kental manis yang kayak gini enggak? Harus kayak gini. Dan mindset orang tahu dia ngomong susu kental manis karena memang dia diingat oleh masyarakat susu kental manis. Kasih tahu kalau dia ngomong doang pakai susu enggak, pakai susu dipakainya kental manis, itu dia tipu lagi. Jadi setiap jual beli itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Transaksi jual belinya itu harus tepat. Jangan sampai ada gosh, ya kan? Jangan sampai ada tipu menipu. Ya walaupun dunia ini tipu-tipu, ya kan? Harus diucapkan. Oh iyalah. Kalau cuma ditulis aja gimana? Kan Ini, zaman sekarang kan begini udah maksudnya, banyak. kalau kita menawarkan, Nah, silahkan. Kalau tulisnya kayak gimana coba? kalau di itu kan udah jelas tuh kan Menu. di gerobaknya atau di Menunya. apa? Iya, menunya Ada gitu. susu, pakai susu. Heeh. Ternyata enggak, sama aja. Enggak, Menulis. maksudnya dia tulis enggak pakai susu, maksud full cream gitu, kayak gitu. Oh, Jelas. cakep. Itu dia cari aman. Atau yang aman lagi kalau semua yang pembelinya pakai ini dong. Ya. Kalau pakai susu dong, adanya ini. Nah, si pembeli harus pintar karena nanti takutnya ada jebakan dari si pembeli, ya kan? Si penjualnya itu dia tidak paham. Pakai susu dong, oke siap. Padahal dia minta pakai susu, kita pakai full cream. Kejebak kita. Nah ini. Nah, makanya kalau semua tukang jualan itu ngaji berkah hasilnya benar. Kalau tukang jualan apapun sekecil apapun jualannya, goceng aja. Walaupun cuma goceng. Lah. Dan kalau dibilang, ya kan, jualan apa namanya? Jahe merah, dia nggak tahu juga takaran jahenya sih gimana, airnya sih gimana. Bikin ribet lagi kan. Nah, kalau jahenya nggak jadi masalah, tapi susunya ini, ya kan, karena disebutnya susu itu perlu dikatakan. Karena itu bai'ul majhul. Sah apa enggak? Enggak sah. Kata siapa nih? Ya. Dikatakan wa minhu bai'ul laban al-musyawwab, katanya bil ma'i. Lanjutan yang tadi. Yang dikategorikan bai'ul majhul, yang dikategorikan menjual barang yang tidak diketahui. Ya. Bai'ul laban, jualan susu. Al-musyawwab katanya bil ma'i, yang kecampur dicampurin air. Apa hukumnya? Fahuwa batilun, hukum jual belinya batil. Ya, hukum jual belinya batil, tidak sah atau tidak dibenarkan. Ini maksudnya susu dicampur air apa kayak model full cream gitu, San? Apa? Emang dari dulu udah ada gitu, kayak full cream gitu. Kalau Maksud yang ini al-masyhur bil ma' ini maksudnya kalau full cream sih ya pertama kali nongolnya nggak tahu kapan ya. udah masih kecil udah ada sih gitu. Iya. Kalau ngomongin susu tercampur atau dicampur sengaja dicampur air ini udah terjadi dari sejak dulu. Jadi yang jualan susu itu kadang-kadang ya kalau dibilang bercampur air atau dicampur air, sengaja dicampur air, paham? Biar lebih banyak, ya kan? Biar lebih banyak susunya. Nah kalau susu asli misalkan dia cuma punya seteko misalkan. Nah kalau dicampur air, biar jadi 2 teko nih jualan. Bagaimana? Nggak sah. Nah, kelihatannya kan kalau semua dicampur air, tetap susu masih kental aja kelihatan. Kecuali ya dicampurnya sebulan, ya kan? Nah, baru tuh.
encer ya kan. Tapi kalau semua dijadiin 2 bandingannya 1:1 itu susu asli ya, susu murni itu masih kental itu. Paham? Nah ini dikatakan tidak sah. Nah susu kental manis sama seperti susu yang dicampur air. Kalau ada susunya, kalau nggak ada susunya ya itu udah air gula. Nggak dicampur air. Iya, air gula. Karena nggak mau kasih hilah-hilahnya atau nggak dikasih trik-triknya di sini. Ya. Sebenarnya ada trik-triknya, tapi nanti kalau udah selesai bab-babnya, insya Allah akan kasih trik-triknya. Sebenarnya bisa dalam transaksinya. Walau bidarahim, walaupun katanya dibelinya itu atau dijualnya dengan ditukar dengan duit gitu. Lil jahilil maksud minhu kata karena apa? Karena tidak diketahui tujuannya. Qala ba'duhum wa kadzalikal bai'ul la'am ma'adami. Sebagian ulama bahkan lebih ekstrim lagi. Sebagian para ulama justru mengatakan wa kadzalika sama juga hukumnya bai'ul lahmi ma'adamihi katanya, menjual daging bersama tulang. Jualan daging, dijual daging, ya kan? Tapi ternyata warungnya udah tulang-tulang. Itu sama, enggak sah. Kalau kita bang beli daging bang, berapa? 100.000. Ya. Ternyata dimasukin sama dia tulang, enggak sah jualan. Ya kalau beli daging semuanya daging, jangan dicampur tuh. Kejadian kan banyak di pasar begini, banyak. Ente coba ke pasar dah, bang beli daging bang, ada aja tuh tulang, ya enggak, nyumpet 1 lah, 2 lah, 3 lah, ya enggak, cobain, sah apa enggak sah. Banyak terjadi karena apa? Kagak ngaji, ya enggak, harta yang didapatkannya, Tapi kalau kebalikannya mah nggak apa-apa kali sudah. Gimana? Beli tulang ada dagingnya. Itu mah beruntung. Nah kan kalau tulang-tulangan beli tulang-tulangan ada dagingnya dikit. Beli tulangan, ya. Beli tulangan, kayak buat seblak gitu kan. Kebalik. Banyak itu San. Nah kebalikannya sih nggak jadi masalah, ya enggak. Karena yang dimaksud, ya kan, yang dimaksud adalah daging-daging kecilnya. Ya kan ada yang makan tulang nempel, yang nempel-nempel. Kalau beli daging yang dimaksud memang dagingnya, bukan tulang. Paham? Enggak, alasannya ini apa nih? Kalau ngomongin sah, cuma alasannya ada alasan lain. Ada pernah ketemu kalau semua di sini kalau nggak salah di Bajuri juga ada tuh. Cuma di mana? Jadi alasannya tuh apa? Kalau dibilang sah. Wa tahinah wal gistah, katanya wa nahwi dzalik. Tapi enak nih. Ya, bawah. Semua itu batal jual belinya. Dikatakan semua itu batal jual beli. Adonan ente beli adonan nih. Ente beli gistoh nih. Gistoh ini apa? Kayak krim gitu. Yang tercampur susu ya. Sama ini, kental manis ini. Tapi di bawahnya lihat, wa tamada shibra Malaysia katanya as-sihhatu bidzalika katanya. Yang di bawah tapi bukan susu tercampur air. Apa? Daging tercampur tuh tulang. Kebalikannya udah jelas tuh. Yang daging kecampur tulang aja Imam Ali Shibra Malaysia ini mengatakan as-sihhatu bidzalika, kalau itu jual belinya sah. Alasannya katanya apaan? Alasannya itu karena kalau air ya tidak dibutuhkan oleh susu, atau dalam artian tidak dibutuhkan, tidak darurat
tidak ada kepentingan si air untuk ditambahkan ke susu. Paham? Tapi kalau tulang di dalam pembelian daging, mau nggak mau tulang, ya nggak, pecahan-pecahannya, besar kecilnya itu pasti ada yang nempel, kurang lebih begitu. Jadi alasannya itu, makanya ya Ali Bro Malaysia ini mengatakan boleh, ya kan, sah, ya kan. Karena apa? Karena yang namanya daging pasti ada nempel di tulang atau tulang nempel di daging. Nanti, jadi alasannya itu seperti itu. Itu tadi. Jelas? Jelas nggak? Lah? Kayak beli kerang kali saja. Beli kerang. Nah, itu kan kalau makan cangkang ya. Ya. Balik kerang mah enggak termasuk. Memang maksudnya seperti itu. Kerang dijual seperti itu. Yang dimakan memang dalamnya. Cuma dia tidak di bukain. Ya, mana ada yang beli kerang? Hah? Ada sih di pasar. Beli kerang kupas beda lagi kan, sigotnya jelas kalau itu. Tapi kalau beli kerang kan, ya memang kerang dijual dengan cangkangnya, kecuali ente ngomong lagi beli kerang kupas, ya kan? Lu gitu cobaan mah. Oh gitu kan dikupasin. Nah, Udah di balado. udah di balado, ya kan? Kayak kangkung pula ya. Tahu aja. Itu memang maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau beli laham itu kan daging, beli daging kalau dikasih tulang, karena tulang ini bukan maksud, bukan tujuan pembelian. Maka ketika diberikan tulang, ya kalau semua dikasih tulang yang kecil-kecil remah-remahnya doang. Nah kalau semua beli daging, justru kebanyakannya tulang, rugi nggak? Rugi. Oh, Sop. untuk sop ya kan? Sop daging. Paham nggak nih? Sop kambing. Paham ya? Kalau beli sayur tahu-tahu ada ulangnya, Apa? ada beli sayur misalkan kacang panjang Malah jadi masalah. ada ulatnya sebelum Iya, jadi masalah. Tinggal itu kalau dibilang apakah maib atau bukan, ada aibnya atau enggak, termasuk aib atau bukan, paham? Termasuk cacat atau bukan maksudnya. Nanti beli sayur nih atau beli pete misalnya, ternyata pete semua tuh rumah pete ada uletnya, bolong semua, semuanya bolong, semuanya diuletin. Pete apaan mau dimakan ini? Ulet semuanya lah. Kalau satu dua mah gak jadi masalah. Ini semuanya ada uletnya. Ya Allah bang, pasaran 20.000 kita jual goceng, emang kata gocengan tahu ada begini semua. Pengen yang bagus semua 20.000. Iya. Nah ini kalau maib atau bukan? kalau penjualnya dia sengaja tuh barang udah nggak bagus ditutup-tutupin gitu lah, kacang panjang kan udah layu Berkos itu ada jelas. ulatnya. Tutupin kan? Iya, Kalau tutupin. Nah kalau semua di pasar, yang namanya ulet itu di sayuran pasti ada. Di buah-buahan pasti ada. Jadi lo kan pengen nyuruh tuh tukang dagang apa ngambil Bersihin. uletnya mah agak dimakan aja, ya kan, termasuk Gurih. di sayur brokoli ada uletnya, di sayur kangkung ada uletnya, di buah apel ada uletnya, di pete kebanyakan tuh ada uletnya, di jengkol ada uletnya. Ente makan nih sama ulet-uletnya boleh, sama ulet-uletnya tapi jangan dipilihin. Tapi itu lain hal. Kiain uletnya doang. Jangan dipilihin uletnya doang lo. Kalau toge goreng gimana, Ustaz? Toge Kagak digoreng. toge goreng kagak digoreng. Mau dia apa ya? Direbus. Sama aja lah. Tapi kan dimatangin, Gut. Paham nggak Kayak nih? gitu nipu Yang kagak digoreng. gitu maksudnya. Kagak nipu lah. kayak mie goreng berarti ya. Hah? Kayak mie goreng Kayak mie goreng. tapi kan direbus-rebus Direbus-rebus juga. Kagak gitu. Misalkan saatnya Wak kan jual pete ya. Hah? Wak jualan pete juga tuh di pasar. Nah, Nah, itu pete kadang udah 3 hari tuh kan kagak laku misalkan pada hitam. Nah besokannya dibawa pulang, dikupasin, diplastikin, dipilihin gitu yang ini. Itu
nggak apa-apa Ustaz ya. nggak apa-apa itu, beda kasus. Soalnya kalau udah hitam kan udah laku gitu. Iya. Ini laku. Iya, Kalau dikupas nggak kalau tahu. masih hijau laku dalam apa namanya rentengan, tapi kalau udah hitam udah nggak laku di rentengan, ya kan? Gimana caranya biar nggak rugi? Dikupasin, nggak jadi masalah. Kalau itu nggak nipu namanya kupas. Paham? Jadi konteksnya yang maksudnya yang ditujunya barangnya ya kan, kelihatan. Kalau caranya kayak digoreng lah, direbus lah, terserah lo. Ya kan? Karena yang dibeli togenya ini, ya. Jelas ini. Jadi dikatakan bahwa kategori pertama jualan itu jualan yang barangnya kelihatan. Paham? Barangnya ada. Kalau ngomong ada, kudu dilihat. Barangnya mana? Ada di rumah. Bawa mari. Dijual apa kagak sih? Aneh itu. Nah kalau dijual di sini, aneh pengen lihat dulu, ya kan? Dicek dulu barangnya, kelihatan ada. Oh handphone, iya. Handphonenya ini nyala apa enggak? Nah gitu tuh. Ataupun kalau memang sebelumnya udah ngecek, nah itu udah aman. Jadi jangan sampai ada jual barang ya yang tidak diketahui. Atau kalau dibilang sebagai harga atau sebagai penukarnya itu misalkan Anda mau jual, ya kan? Jual apa? Jual apa namanya? Handphone misalnya. Jual handphone. Ya udah, jual handphone. Ambil dari ini misalkan. Segini ya. Ya gitu, misalkan. Ya udah, nanti kan mau jual handphone nih, segini ya. Ya. Untung-untung kagak-kagak dah, ya kan? Nanti kepelin aja. Nggak bisa, karena apa? Beul maju. Baik dari barang atau harga. Ini pun harus ketahuan. Kalau semua ya udah, untung kalau semua ternyata berapa juta gitu. Nah, kalau cuma kan rugi. Makanya nggak bisa maju. Baik barang yang akan dijual atau sebagai penukar. Paham? Kalau kayak bayar seikhlasnya gitu gimana sih? Gimana? Ya nih apa jual apa gitu? Sama. Bayar seikhlasnya. Sama. Sama. Nggak sah berarti. Iya, majul. Seikhlasnya. Seikhlasnya, bayar seikhlasnya, dibayar 1.000 perak. Nah, ikhlas dia. Badut nih, badut. Apa? Ini pengalaman pribadi. Berarti semua. emang niatnya niat ngasih sih saat kalau kayak gitu kan. Intinya kalau apa namanya? Apa namanya? Sigotnya jual beli, maka keduanya al-mabi itu ya, baik itu barang yang baik al-mabi itu kan saman wal musman. Ya. Baik itu barang yang dihargai atau harganya. Barang yang akan ditukarkan. Baik itu dirham, ya uang bahasanya atau barang. Atau barang sama barang, kedua-duanya itu harus diketahui, tidak bisa majhul, tidak bisa apa, tidak diketahui, seikhlasnya tidak diketahui, ya kan? Karena kalau cobain tuh cobain lah, bayar seikhlasnya, ente balik sekali mungkin kata dia gerbendengan di belakang doang, ente lagi beli lagi, gopek lagi, kasih gopek lagi, kasih gopek lagi, diusir ente. Cobain, ya kan? Nah, jual beli yang seperti itu tuh tidak disahkan karena majhul apa sama, ya. Walaupun muslimnya jelas. Terus dikatakan di sini ai hadirah, katanya yang dimaksud musyahadah itu katanya harus disaksikan. Fajaizun, hukumnya boleh, ya. Hukumnya jual beli yang disaksikan barangnya itu boleh. Dan boleh pun idza wajadta syuhud, katanya apabila katanya kan idza wujidat asyurut, ya, apabila dijumpai didapati syarat-syaratnya, ya. Emang apa syarat-syaratnya? Min kaunil mabi'i tahiran. Syarat yang pertama, barang yang akan ditransaksikan itu katanya harus barang yang suci, barang yang suci, yang najis nggak boleh dijual belikan. Ditukar menukar tanpa kalimat jual beli silahkan. Nanti kita pecah satu-satu, kita maknakan matanya dulu. Min kaunil mabi tahiran, barang yang dijual belikan harus suci, muntafi'an bihi, bermanfaat, ya kan?
Maqduran ala taslimihi katanya dia bisa terima, bisa dikuasai. Lil akid alaihi wilayah. Dan syaratnya lagi katanya orang yang akan mentransaksikan itu punya wewenang, punya kewenangan untuk mentransaksikan barang tersebut. Paham? Jadi yang namanya barang yang akan dijual belikan ini sah kalau barangnya kelihatan. Paham? Sah kalau barangnya kelihatan. Boleh dijual kalau barang ada. Barangnya sama-sama udah tahu. Paham? Namun itu pun dikatakan sah kalau sesuai syarat. Paham? Kalau sesuai syarat. Syaratnya apa? Pertama, barang yang akan menjadi barang transaksi, baik itu barangnya yang akan dijual atau sebagai bayaran, ya, saman musman. Mabi itu saman musman. Al mabi itu saman musman, barang atau harga. Itu dua-duanya harus memenuhi syarat. Pertama, tohir, suci. Paham? Harus dalam keadaan suci atau barang-barang yang suci. Maka barang-barang yang najis tidak bisa dijual belikan. Pupuk kandang, ya kan, nggak bisa diperjualbelikan. Harus dalam keadaan suci atau sesuatu yang terkena najis bisa disucikan. Udah gitu selain suci apa? Muntafi'an bihi, bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi yang akan membelinya. Bang. Terus apa? Maqduran ala taslimihi, bisa dikuasai, bisa didapat. Nah, kalau semua misalkan contoh ada orang atau kita jual burung dara misalnya, mana burung daranya? No, punya ane no, kan? Jual, tuh burung dara masih di atas. Nangkepnya gimana bang? Ya ntar tungguin turun. Kalau turun lah, kalau bandang burung dara orang, kan? Kalau mampir ke rumah orang, kagak balik lagi, udah dibayar, gimana? Nggak sah. Atau contohnya misalkan jual, anak mau jual apa? Jual motor. Gimana motornya? Oh, masih dipakai bang. Kemana? Tahu katanya mau mudik. Motor dipakai mudik, mau dijual sama orang. Sekarang motornya mah sama-sama tahu. Kayaknya misalkan anak pengen jual motor sama ente tahu motor aneh. Anak pengen jual motor, oh motor ente yang itu, misalkan. Ya udah, motornya mana? Motornya lagi pinjam sama ini, ya kan? Kemana? Ya kan? Cek. Nggak tahu, kata mudik. Oh udah, nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Karena nggak tahu dia bisa dikuasai apa enggak. Oke lah kalau semua yang deket mah tahu bakal ada balik lagi dan lain sebagainya, itu maqdur al taslimi, ya kan? Tapi kalau semua siapa dia, teman aneh pinjem, ini nggak kenal, ya kan? Maka nggak bisa jualan kayak begitu, nggak bisa. Atau barang yang masih dalam konteksnya menjual barang yang masih dalam apa namanya, leasing, nggak bisa jadi hak milik, masih bukan punya dia, ya kan? Ujung-ujungnya dijual, punya barang yang masih dicicil, anak jual ke mente, ya kan? Tangkap mati lah. Beres aja, ya kan? Anak dapat duit, ini nggak dapat apa-apa, rugi banyak, sama mobil tarik orang, ya kan? Sama mati lah. Terus dikatakan, kenapa kok dikatakan musyahadah, ya? Hadirah di sana katanya dikatakan karena kalau semua sama-sama hadir tanpa melihat nggak cukup, nggak sah. Nah di sini dikatakan fajaizun, ya, fajaizun hukumnya boleh. Di bawah kalimat boleh fasahihun, kan fajaizun tuh ada fajaizun, mana Kang Syed caranya nih apa Chan bejaan kalian dia, nah dia mana tadi kalimat nah ini ya, bel ain musyahadah ai hadirah fajaizun. Nah ente kalau semua ini ngelihatnya kan ini jalur segini doang,
ngelihatnya di sini mana, langsung aja nyilang, ya, nyilang, set tuh. Di jalur ini ada nggak? Di jalur ini aja izin tuh, aja izin, lawan. Ya. Jadi jangan lama-lama yang dikurung ini. Hadiroh mana? Nyilang begitu. Mana? Nih hadiroh. Di sini nyalanya harus di sini jauh ya. Jauh nah di sini di bawah. Sistemnya untuk nyari jalur itu kalau semua yang di tengah ini aja jalur ke sini. Nyantarinnya pasti ada. Paham? Jadi cepat ente nyari di mana kita ini. Sama di sini juga. Kayak begitu. Silangin aja di bawah. Mana? Tahuan di situ. Jelas? Biar cepat cari kitab. Mat, ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Jangan ini mana? Seizun. Dikatakan fajaizun katanya. Kita baca bajurinya juga soalnya. Dia itu benar-benar bongkar nih walaupun sedikit-sedikit tapi ya bajurinya itu paham. Yang penting matanya paham. Ya. Tadi dikatakan boleh jual belinya itu dikatakan boleh dengan syarat. Barang yang ditransaksikan itu dengan syarat suci, bermanfaat, ya kan? Bisa diterima, ya kan? Bisa diserahkan atau diterima dan juga si penjual atau pembeli punya wewenang. Paham? Nah ini dikatakan boleh jual beli seperti itu walaupun nanti ada syarat lain. Dikatakan ngomongin boleh ini bagaimana katanya? Dikatakan sahih itu fajaizun fasahihun li'anna syari' hamil jawaz bima yati ala sihhati faqat. Pokoknya setiap dikatakan di dalam kategori sah, sah aja udah. Tapi ketika dikatakan sah atau tidak sahnya ini ada hukum lain di belakangnya. Paham? Yang disahkan belum tentu itu dihalalkan. Ya kan? Sah jual belinya bisa jadi haram. Ya kan? Bisa jadi haram. Tidak disahkan jual belinya bisa jadi haram. Paham? Dikatakan wahina idin yashmulu al haramu as-sahihu katanya al-bai katanya. Kalau ngomongin hukum jual beli itu hina idin yashmulu al haramus sahih. Hukum jual beli haram tapi sah. Ya, jual beli sah, halal mah udah aman lah, ya kan? Udah jelas umumnya, ya. Tapi ada juga yang haram tapi sah. Jual belinya mah sah, ya enggak? Berjalan lancar, tidak bisa gagalkan. Tapi jual beli seperti itu haram. Apa contohnya? Kalbai waktu nilai Jumat. Seperti jual beli namun dilakukan ketika azan sholat Jumat. Hari Jumat nih, hari Jumat pas lagi azan kita nanggung beli permen ke atau mau beli apa ke. Mungkin kalau semua pemuda-pemuda zaman sekarang ya kan nongkrongnya di warung dulu, ya kan? Lagi sholat Jumat, iya yang ceramah dia nungguin ceramah sambil ududan rokokan, ya kan? Kan pada begitu tuh. Atau jangan ududan rokokan sambil haus apa segala macam, beli es apa ale-ale, ya kan? Apa yang kata yang di gelas-gelas tuh minuman yang gelas karena panasnya hari Jumat, ya kan? Sambil nunggu Jumat. Ini biasanya masjid-masjid yang memang udah siap apa ke depan nih, warung di belakang pada umpet di belakang, remaja kebanyakan gitu. Jual beli ketika azan Jumat, azan dimulai setelah azan sampai selesai, ya, dimulai azan sampai dengan selesai apa sholat Jumat, itu jual belinya. Kalau dibilang jual belinya mah sah, tapi hukumnya uang yang dihasilkan dari itu atau barang yang dimakan dikonsumsi dari situ itu barang-barang atau uang-uang yang dikatakan haram. Masuk perempuan juga Ustaz? Perempuan, laki-laki semua sama. Transaksi di hari Jumat ketika setelah azan atau ketika azan sampai dengan sholat Jumat itu haram hukum. Luar Ya iya, tutup harusnya tuh haram hukumnya. Lah mereka kagak ngerti halal haram. yang kerjanya Gaspol yang kerjanya itu dia yang mentransaksikan, dia yang akan mendapatkan keharaman. Ya, udah nggak sholat Jumat. maafu untuk apa? Kan petugas kerja. Udurnya apa? Tugas kerja. Iya di Mana lebih tinggi tugas? Ingat, kita patuh kepada Allah atau kepada bos? ini setiap
Hah? Enggak ini. Hah? Hitungannya bukan jadi kasir. Nah itu dia. Kalau kasir, kalau nggak jadi kasir aman. Iya. Tapi kalau jadi kasir itu yang mentransaksikan itu yang harus. Berarti pas azan ya Ustaz ya? Ada. Dimulai adzan sampai selesai sholat. Mulai azan. Bahkan kalau Imam Ghazali katakan dari pagi hari Jumat sampai selesai sholat itu jangan ada transaksi. Imam Ghazali. Tapi yang utama aja dah pas azan sampai selesai. Ente, Ah, ya kan? Misalkan masih azan nih. Ya. Ya. Masih Narik. transaksi. Alumni Ya, nih, waktu alumni. ngasirin tuh. Narik ya kan? Waktu masih ngasirin di Alfa kan. Oh masih Iya. masih. Pas azan masih, cuma setelah azan buru-buru mati. Mesti. Transaksinya yang jadikan haram. Paham? Transaksi yang akan menjadikan dia haram. Ini bukan kata aneh nih. Yang Al haram sahih. Hukumnya sah jual belinya namun haram. Kal bai'i wa ghanida al-jum'ah katanya seperti jual beli. Jual beli itu adanya transaksi. Makanya nanti setelah ini nih wala budda fi bai'i wala budda fil bai'i katanya min ijabin wa qabulin. Jual beli itu tergantung terhadap ijab kabul. Nah, jadi dikatakan hukumnya haram walaupun sah transaksinya. Seperti jual beli di waktu sholat Jumat. Paham? Padahal kalimat sini kan ini apa nih? Kalbe waktu nida al Jum'ah gitu ya. Waktu panggilan Jumat gitu kan ya. Sedangkan yang dipanggil Jumat kan diantaranya kan emang orang-orang yang diwajibin ke Jumat gitu ya. Ustaz, Sudah termasuk Bang ke kamar. Ya, ya. Saya bukan. Nah. Mau kemana? tidak termasuk perempuan yang tidak diwajibin Jumat gitu. Konteksnya bukan lil wajib udur. Ya. Lil rojul nggak ada. sama musafir juga sama. Sama persis. Psikologi Waktu jalan rest Jumat area. jangan boleh ada transaksi. Musafir ente, musafirnya, kitanya musafir, yang jualannya. Musafir juga. Wah, itu mah sudah cager. Paham di sini? Di rest area bisa suka kayak gitu. Di rest area iya, yang di rest areanya kan bukan musafir. Yang di rest areanya bukan musafir, kitanya musafir. Ya. Tapi perlu dikaji nih, Ana lupa. Kalau semua ternyata dia musafir, bareng-bareng musafir, sama-sama, misalkan ente ketemu orang di pesawat, ya, sama-sama mau ke Amerika, misalkan. Ente nggak punya jaket, ya, nggak. Pas dikasih tahu, ya ente dingin di Amerika sekarang musimnya. Oh gitu, waduh gimana nanti? Ya udah ente beli aja, apa namanya, jaket sana nih, ya kan. Baru mau naik pesawat nih, efek azan, sholat Jumat, misal. Bagaimana? Itu kan udah musafir nih. Transaksi ketika itu sama-sama musafir. Apakah masih haram atau tidak? Kalau semua dohir kalamnya, ketika di waktu nida itu azan sholat Jumat. Kalau ngomongin nidanya di azan sholat Jumat sampai dengan selesai sholat Jumat tetap haram. Ya, karena ya, tidak mencakup kepada hanya yang wajib saja. Ini terkait dengan waktu. Transaksi di waktu itu haram hukum. Mau yang perempuan, mau yang laki, mau yang musafir, anak kecil sama haram. Jelas? Wa bai'ul inab liman yadun annahu ya'siruhu katanya khamran. Atau jualan anggur. Nih. Jualan buah anggur. Jualan gandum. Jualan ya, suatu makanan atau bahan-bahan yang dia yakin kalau dia beli bakal dijadiin homer. Ya. Jualan anggur, wah. Nanti beli anggur buat bikin apa namanya? Arak misalkan. Kan anggur merah tuh yang arak kan jatuhnya. Anggur merah tuh jadi di itu ya. Untuk homer lah, anggur kan asirul inab wal homer. Anggur merah tuh yang jadikan arak, anggur merah itu jadi homer. Dia yakin nih kalau dia beli nih anggur aneh
ya kan? Kalau dia beli anggur aneh, dia bakal jadiin khamr. Kita jual tetap, apa hukumnya? Haram. Sah sih sah, tapi haram karena dia yakin dia bakal pakai untuk khamr. Jual air misalkan kelapa bakal dijadiin tuak misalkan. Bagaimana hukumnya? Yakin bakal dijadiin itu, maka haram hukumnya. Kayak obat berarti sama. Walaupun sah, gimana? Obat Gimana? banyak itu yang candu obat, kita beli obat di apotek kan buat mabok. Ya kalau itu mah udah jelas lah. Beli obat buat mabuk. Tapi yang kacau juga kalau semua yang gitu tahu kan, komik tuh dia mabuk. Iya itu. Jualannya gimana? Kalau yakin haram. Ya. Berarti ya kalau yakin gitu. Kalau yakin, tidak ada yakina. Paham? Konteks yakin ini walaupun prasangka kuat lah, kalau yakin dimaksud yakin ini prasangka kuat. Don, ya. Ada juga hukumnya makruh. Jual beli sah sah, tapi makruh. Al makruh sahih kabe akfan al muta. Ya. Jual belinya sah. Masih di situ juga terusan itu, ya. Jual beli mah sah. Wal makruh as-sahih. Ya. Jual belinya hukumnya makruh walaupun sah. Contohnya apa? Jual beli kain kapan untuk orang-orang yang mati. Jadi kalau semua sengaja ente belanja kain kapan yang banyak, ente udah potongin, ente udah siapin, ente umumin tuh, atau bahkan ke pasar jual kapan, apa hukumnya? Makruh. Jual kain kapan. Ya, kalau kita pakai logika kita mah, lalu demen banget orang mati, ya, ditungguin tuh orang mati, ya, jualan kain, hukumnya makruh. Kan ada dari sekarang nih, ya, sengaja jual kain kapan ya. Kalau bahan dia tidak sengaja untuk dijadikan kapan, kan kain kapan ini kan jadi kapan itu kalau sudah dibentuk untuk memang kapan. Kalau kita mau taunya bahan, kagak bukan bahan. Terus wabil inap sama juga katanya kalau seumpama, makanya nggak terusin biar nanti tahu dari kitabnya. Jadi Kalau yakin yakin belum paham. Kapan itu yang udah dipotongin gitu, yang Iya. makruh. lil mauta. Nah, jualan kain dijadikan kain kapan. Lil mauta emang khusus nih untuk orang yang mati. Jadi seakan-akan dia nungguin orang mati atau seneng banget atau ya, orang jualan pasti berdoa yuk. Jualan cendol berdoa panas, ya kan? Jualan jahe berdoa hujan, kan begitu. Jualan kapan? Kayak orang pada mati. Iya kan, tukang jualan kapan, tukang jualan batu nisan, itu berdoanya apa? Hah? Yang gali kubur, profesi yang tukang gali kubur. Itu jasa, man. Biasa. Nggak jualan. Kalau lagi ngomongin, Kalau dia berdoa, Ustaz, ya Allah mudah-mudahan ini banyak. lain bukan babnya itu. Ini babnya lagi jualan dulu. Kita ngomong jualan itu babnya ujroh nanti, ya kan? Doa berdoa itu nanti. Paham? Kita ngomongin babnya dulu. Kalau nanya itu nanti habis taklim ini kita bahas tuh. Nah kita ngomongin jualan kapal, dia pasti doanya apa? Doanya. Yang banyak Biar orang rezeki, Ustaz. Kalau yang jualan kapan? jualan kapal. Biar Kalau apa? doanya dia, ya Allah mudah-mudahan banyak rezeki hari ini. Banyak Rezekinya itu kan. ngaruh juga banget dia berdoa, ya kan? Orang jualan waktu sarapan, ya Allah mudah-mudahan banyak yang lapar, ya kan? Orang jualan di waktu malam, ya Allah mudah-mudahan ada yang telat makan pada datang. Jualan tengah malam tuh, bener nggak? Jualan itu pasti sesuai, itu tukang jualan itu pasti sesuai yang dia doakan. Jualan cendol, doanya panas, ya kan? Jualan susu jahe, ya kan? Berdoanya hujan, kan begitu? Hangat-hangat kan jatuhnya. Jualan kapan? Doanya apa? Jualan batu nisan. Jualan apa? Banyak orang mati. Iya kan?
kayak ini aja di proyek deh ente tukang bikin apa namanya back apa namanya untuk mayat itu bukan kapan ya yang waktu itu untuk tsunami itu bikin proyek gede itu bukan tandunya Tas mayat. tas mayat itu ya, tas mayat Peti. bukan petinya tas mayat itu ya Allah habis kejadian itu banyak orang yang udah terlanjur main proyek itu berdoa dia mudah-mudahan ada tsunami lagi ada ketemu sama orang yang juga dia main proyek itu pas waktu ke Aceh pas dapat proyek itu gede langsung dia konveksi kantong mayat ya Kantong mayat yang oren. kantong jenazah nah kantong jenazah ya bener mayat sama aja Yang oren gitu. iya ngoret Yang oren. Ana pernah ketemu sama Proyek. orang yang punya proyek itu memang dia konveksi dia dapat pesanan itu benar-benar membludak pesanannya dia sampai ngomong alhamdulillah pas waktu itu pas tsunami Tsunami bawa rezeki. iya sampai dia subhanallah dia sampai ngucap gitu bahasanya mungkin taruhlah bercanda kita husnudzon dia bercanda tapi itu ada dalam pikirannya gitu kapan ya ada tsunami lagi ada tsunami lagi guys untung nih gua tuh kan pasti keucap itu orang jualan itu pasti sesuai dia pasti ya kan kebanyakan lah kalau ngomongin pasti umumnya orang pasti begitu ya kan makanya orang jualan kapan dikatakan jualan yang makruh kalau memang dia jualan khusus ya kan kain kafan biar orang-orang pada meninggal makruh hukum coba bayangin bukan kata aneh nih kita baju hah Kalau Hmm? kalau misalnya jual haram kan nanti hasilnya haram tadi. nah Kalau jualan makruh hasilnya makruh dimakannya jadi makruh gimana Makruh. gitu. makanya makruh ya, makruh paham wal wajibu kabai ta'am lil muttar ilaih jadinya hasilnya makruh Iya. lah banyak makanan-makanan yang makruh dimakan ya Nah, jadi buat tubuhnya gitu kan biasanya itu halal, haram, syubhat gitu maksudnya. balik lagi ke hukum makruh itu apa gitu. Ayo. Jadi ada makanan yang haram dimakan halal dimakan makruh dimakan sunnah dimakan ya kan ini kita belum masuk bab atimah nih itu nanti ada babnya sendiri atimah bab makanan-makanan yang apa bisa dimakan namun memiliki berbagai macam hukum yang haram dimakan apa udah jelas ya kan seperti contoh apa babi anjing harta riba dan lain sebagainya ya kan yang halal apa ya kan yang mubah tuh yang halal apa itu yang haram tuh yang mubah yang halal apa udah gitu apa lagi ya? Yang sunnah apa yang wajib apa yang itu ada hukum-hukumnya di babnya lain ya yang kemana-mana babnya Kalau nanti kita bahas jengkol makruh. kagak ya kan? Enggak. Agak makan paham nanti kita bahas satu-satu di bab atimah jangan lu tanya sekarang ini nanti saya kelar-kelar ya. Ini kita kelarin di bab jual belinya dulu wal wajib katanya kabai ta'am lil muttar jual beli wajib ya kan sah dikatakan sah dan hukumnya wajib lil muttar kalau jual belinya untuk barang-barang yang darurat barang-barang yang sangat dibutuhkan lil muttar barang-barang yang memang urgent masa paceklik atau jangan masa paceklik dah ya kan yang sering terjadi aja dulu orang kehausan ya orang kehausan tapi udah tutup semuanya warung ente doang satu-satunya yang punya air itu wajib ente jual orang mau beli wajib jual. Hukumnya wajib ini jualan menjualnya itu wajib atau contoh begini deh Bensin. hah Bensin. bensin mah enggak muter Ano apa kayak tabung oksigen kemarin ya. nah tabung oksigen Terus covid. pas covid itu muter itu wajib menjual atau kayak gini deh nanti ada di kereta api misalnya nanti punya air minum ya kan? Tiba-tiba ada orang yang keselak
mau beli di mana tuh kereta api nggak kayak zaman dulu sekarang ya. Dulu mana ada sebentar ada kacang ya kan, air apa segala macam. Nah ternyata itu satu-satunya orang yang punya air ya, kelihatan lagi ya nggak di tas itu. Terus ada yang keselak, kita ngomongin taruhlah nih orang pelit ya kan, mau kayak gimana pun pelitnya dia wajib untuk menjual tuh air kalau nggak mau ngasih. Ya udah kalau nggak mau ngasih ente jual, nggak mau nggak bisa, wajib hukum. Ketika ente nggak jual sama orang yang dalam keadaan mutor tadi, darurat tadi, haram hukum ya kan, dosa hukum kalau nggak segera menjual, dosa. Walaupun harganya mahal. Apa namanya, nggak bisa. Nggak bisa. Justru menjual barang yang secara darurat dibutuhkan lalu kita mahalkan, itu haram hukum. Nanti dibahas ya di pasalnya kita bahas. Jadi kalau mau ya ente jual sebelum datangnya keadaan darurat. Kalau mau dimahalkan ya, jangan kayak jualan tisu waktu dulu pas COVID. Tisu satu box yang tadi harganya 19.000, tisu ada stok terus dari dulu. Orang-orang mau pakai tisu baru pas kemarin ada COVID. Kita pakai tisu dari dulu, memang stok satu kotak tuh. Tisu yang bagus tuh yang dokter pakai ya. Itu dari sebelum COVID kita pakai. Itu biasa beli yang 19.000. Masker tisu kan. Masker ya enggak? Masker. Jualan masker. Pas COVID berapa harganya? 500.000. 700.000 ada katanya. Siapa yang ngomong sama 700.000? Jangan tahu 500.000 soalnya ada yang mesen sama aneh. Ya kan? Kita aneh beli masker itu sebelum COVID 19.000 satu pak. Sebelum COVID nih, kalau sekarang udah beda lagi, satu paknya berapa nih? Atau penjualan siapa? 10.000 isi 50. Hah? Yang bukan yang dokter, ini yang dokter. Yang dokter itu kalau dulu udah masih murah 19.000 ya. Itu pas ketika itu ya Allah, ya kan pas COVID macam-macam sampai 500.000. Boleh apa enggak? Sedangkan masker dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan karena wabah.